Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan pers yang saya cintai, terima kasih atas kehadirannya. Pada siang hari ini kami akan melakukan konferensi pers bukan terkait masalah prank Masjid Zayed, tetapi ini masalah Mahkamah Konstitusi. Ya. Di sini tidak apa-apa, Pak. Jadi saudara sekalian, kemarin atau 2 hari yang lalu pada tanggal 18 April 2024 kami mengajukan permohonan pengujian material pasal 81 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Saya kebetulan sebagai ketua tim kuasa hukumnya, saya Dr. Srikalno SMSI. Kemudian pemohonnya adalah Saudara Taufik Idarudin ini. Oleh karena itu, Saudara Taufik untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata dulu terkait dengan maksud dan tujuannya. Baik, terima kasih rekan-rekan media sekalian bahwa saya ingin mengajukan permohonan untuk uji materi pasal yang disebutkan tadi karena saya merasa kagum dengan dua bocah, yaitu inisial SZ berusia 11 tahun dan DR usia 10, bocah anak di bawah umur 17 tahun dari Sampang, Madura, di mana mereka ingin ke Jakarta naik menggunakan sepeda motor. Nah, tapi kemudian di Semarang diberhentikan oleh pihak kepolisian. Nah, saya terkagum dengan keterampilan dan keahlian mereka karena mereka dari Sampang sampai Semarang sekitar 430-an kilo, tapi bisa dalam kondisi selamat gitu. Nah, artinya kemampuan dan keterampilan mereka itu sudah setara dengan orang yang umur di atas 17 tahun. Sebagaimana kalau di aturan SIM kan minimal 17 tahun. Nah, artinya mereka dengan kemampuan yang seperti itu seharusnya sudah bisa mendapatkan SIM karena dengan keterampilan yang selainnya orang di atas 17 tahun. Mungkin dari itu dulu info dari awal dari saya. Terima kasih. Kalau sama nama lengkapnya siapa, Mas? Taufik Idarudin. Sebagai? Sebagai, kalau saya kesehariannya sebagai karyawan swasta. Iya. Monggo, mungkin. Baik, saya lanjutkan rekan-rekan sekalian. Ini pendaftaran online kami kemarin tanggal 18 yang sudah kami ajukan. Dan sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi, Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi, dengan diberi nomor online 56-pan-online-2024. Saya lanjutkan. Rekan-rekan sekalian, pasal yang kami ajukan adalah untuk diuji uji material, yaitu pasal 81 ayat 1 dan 2. Oh, ini saya ulangi, pasal 81 ayat 2 huruf A. Ayat 2 huruf A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana dalam ketentuannya ayat 1 menyebutkan untuk mendapatkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.
Ayat 2. Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan paling rendah sebagai berikut, yaitu pada pada huruf A, usia 17 tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C, dan surat izin mengemudi D. Nah, jadi berdasarkan yang disampaikan oleh saudara Topik tadi atas kekagumannya terhadap dua anak dari Sampang Madura yang dengan kemampuannya yang luar biasa menempuh lebih dari 400 km dan juga banyak sekali anak-anak di daerah-daerah di mana-mana yang sekarang itu sudah sangat terampil meskipun umurnya di bawah 17 tahun. Maka kami permohonan kami dalam petitum kami agar Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan pada pasal 81 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 96 sepanjang usia 17 tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C, dan surat izin mengemudi D bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai atau berpengalaman dalam mengendarai kendaraan setidaknya 149 km. Dengan demikian harapan kami semua anak di bawah 17 tahun yang telah berpengalaman mengemudi kendaraan untuk diberikan SIM. Karena pasal 81 ayat 2 huruf A ini membatasi hak konstitusional anak-anak di bawah 17 tahun dalam mengendarai kendaraan bermotor. Itu permohonan kami. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan? Mungkin itu ada keterkaitan dengan majunya Mas Gibran dengan usianya itu tadi. Sebetulnya tidak ada kaitannya, tetapi permohonan ini karena sudah ada permohonan tentang umur yang kemudian ternyata di bawahnya diperbolehkan dengan dasar pengalaman, maka kami berharap nanti Mahkamah Konstitusi juga konsisten. Kalau umur 40 tahun sebagai capres itu di bawah 40 tahun diperbolehkan karena berpengalaman, maka untuk anak-anak di bawah 17 tahun juga harus diperbolehkan mendapatkan SIM. Ini akan memudahkan orang tua, tidak perlu ngantar anak lagi. Mereka dikasih sepeda motor, punya SIM, mereka jalan. Nah, itu akan banyak memudahkan seluruh ibu-ibu, bapak-bapak di seluruh Indonesia. Ya Pak, salah satu syarat mendapatkan SIM kan harus punya KTP. Dan Ya. KTP itu kan harus 17 tahun. Itu gimana nanti? Kan ada KTP anak. Nanti kan, ya tentu nanti akan harus menyesuaikan nanti kan, kepolisian kan harus menyesuaikan. Kalau syaratnya kan nanti untuk administratif dan sebagainya, kepolisian Republik Indonesia harus menyesuaikan nanti. Kalau dari sisi pematangan emosi sudah ada kajian atau belum? Loh, Kak, kalau itu kan dari sana, dari Madura sampai Semarang itu kan selamat itu kan luar biasa itu. Itu kan prestasi yang luar biasa. Jadi masalah kematangan itu kan dibuktikan dengan pengalaman. Makanya ini kan harus berpengalaman. Setidaknya permohonan kami sudah menempuh 149 km. Kalau diukur masalah pengalaman ya tentu nanti capres itu umur 40, sebelum 40 tentunya belum berpengalaman gitu loh. Tapi pertimbangannya kan sudah berpengalaman gitu loh. Berpengalaman buktinya sudah bisa menempuh sekian. Loh, kalau kita ke desa-desa itu banyak sekali anak-anak itu. Bahkan di gunung-gunung itu, saya kan sering di kegiatan kebencanaan itu. Di gunung-gunung itu loh, anaknya itu luar biasa, masih belum kakinya itu belum nyandak. Itu dia sudah malah bisa naik sepeda motor, jalan langsung kemudian nyengklak itu. Luar biasa kemampuannya, malah melebihi kemampuan saya dalam naik sepeda motor. Kalau
batasan bawahnya berapa Pak umurnya kira-kira yang mau diajukan gitu? Ya tidak ada batasan bawahnya, yang penting berpengalaman gitu. Pengalaman Kalau artinya kita pakai kalau pengalaman kan relatif bias Pak. Pengalaman juga kan tadi juga harus ada kematangan emosional dan lain-lain gitu. kalau yang kami ajukan ini setidaknya mampu menempuh 149 km. Jadi di bawahnya adik berdua tadi yang dari Sampang Madura itu. Gimana? Ya kalau sudah menempuh sekian itu menurut kami itu sudah berpengalaman gitu loh. Mungkin kita aja secara non-stop itu belum tentu pernah menempuh seperti itu. Nah, kalau sudah bisa menempuh seperti itu, ya mungkin pakai istirahat, mungkin jalan lagi, ya, itu udah luar biasa. Untuk 149 gimana Pak? Apa diuji atau gimana? Gimana? Untuk bisa menempuh 149. Ya nanti itu biar nanti nanti ahli yang menyampaikan nanti dalam persidangan. Ya. Kalau nama gugatan ini prosesnya ini sudah mau dikirim atau Oh sudah, ini sudah diterima. sudah terima ya? Sudah diterima. Yang penerimanya siapa ya? Panitera Mahkamah Agung, Pak Muhyiddin. 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 Anu tanggal Tanggal 18 April 2024. Yang ini kan kalau untuk batas bawah kan memang ada batasan, tapi kalau untuk batas atasnya kan tidak ada batas atas. Maksudnya usia berapapun, usia lanjut pun masih tetap bisa asal mempunyai SIM. Apakah menurut Bapak itu juga ideal? Kalau lah ya itu kan batasan atasnya kan tidak ada. Yang penting kan berpengalaman dan masih bisa mampu mengendarai gitu loh. Kan dengan diuji apakah masih bisa mengendarai. Nah ini ujiannya untuk yang batas bawah ini sudah berpengalaman gitu loh. Sudah berpengalaman. Berarti nantinya termasuk anak-anak yang pembalap misalnya motocross dan lain-lain bisa diberikan SIM ya? Ah itu anak-anak pembalap itu kan yang anak-anak kecil itu bahkan cucu saya itu udah bisa itu naik pada motor padahal baru sekarang kelas 3 SD. Itu saya kalau ke Selo itu kan ada sewaan itu, dia udah malah bisa. Nah itu mestinya udah dapat itu. Jadi nanti saya maupun anak saya nggak perlu ngantar lagi, udah dikasih motor aja udah bisa nanti. Gitu. ada lagi. Mungkin ada yang lainnya? Mbak, Mas? Saya ya insya Allah saya optimis, insya Allah gugatannya akan dikabulkan. Karena untuk yang terkait dengan cawapres yang di bawah 40 tahun aja diperbolehkan. Yang itu menyangkut hajat orang banyak aja dan itu bisa kalau membahayakan tadi ya itu aja diperbolehkan. Yakin nanti Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan ini. Seberapa besar Pak optimismenya itu? 100%, wong yang capres aja 100% maksudnya. Soalnya kalau kita lihat dari pengalaman terkait persyaratan ujian SIM itu aja agak berbelit juga untuk kemudian direvisi atau gimana gitu. Kan Ya, selama ini nanti kalau sudah jadi diputuskan, sorotan nanti kan semuanya kan harus mengikuti, gitu. Semuanya kan harus mengikuti. Sebagaimana capres kan juga begitu, semuanya harus mengikuti kan itu. Peraturan KPU-nya kan harus mengikuti kan itu. Berarti termasuk ide ini dari gagasan Mas Gibran maju cawapres itu? Ini keadilan. Gagasan kami keadilan. Kalau yang itu aja diperbolehkan, kenapa seluruh rakyat Indonesia tidak diperbolehkan juga mengajukan anak di bawah umur juga anak di bawah 17 tahun juga mengajukan mendapatkan hak konstitusional mendapatkan SIM. Sip. Ya. Terima kasih Pak Alono. Demikian wawancara Liberty dengan Dr. Muhammad Kalono SHMSI, konsultan hukum di Kota Solo yang menyoal masalah anak-anak Sampang Madura yang naik motor mau ke Jakarta ketangkep di Ungaran, Semarang.